Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kalaulah bukan dikarenakan nikmat iman, tentu sangatlah berat untuk bangun dari rumah menuju ke tempat yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah memuji orang-orang yang beriman kepadanya dan menempatkannya di tempat yang sangat mulia. Dikarenakan dari antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, Allah memperuntukkan orang-orang yang beriman tersebut dengan posisi yang sangat istimewa. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalaulah seandainya Rasulullah itu tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu harus berbuat apa pada subuh hari. Kalaulah seandainya Rasulullah itu tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu bagaimana indahnya mengadukan segala permasalahan kita pada saat kita tempelkan dahi kita di tempat sujud, maka akan terketuk pintu langit. Inilah di antara hikmah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita pada saat Allah memilih kita terlahirkan dalam keadaan Islam, dan Allah memberikan kita petunjuk, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam beberapa hari ini kita sering mendengar berita tentang bagaimana kejadian di Timur Tengah, dan ini adalah kejadian yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Palestina merupakan sebuah tempat yang mempunyai hati bagi umat Islam, karena kan kita akan mempunyai sebuah rasa yang lain pada saat kita teringat dengan Palestina tersebut. Di sana ada sebuah masjid di mana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian berlelah-lelah untuk melakukan perjalanan kecuali ke tiga tempat, yaitu Ka'bah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Tiga tempat ini merupakan tempat yang memang harus kita kunjungi. Beruntung dan bertuah bagi bapak ibu yang sudah pernah berkunjung ke Masjidil Haram di Makkah, ke Masjidil Nabawi di Madinah, dan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ketiga masjid ini merupakan punya hati bagi umat Islam. Kita tidak bisa membatasi
dengan sifat tutorial pada saat kita menceritakan tentang keimanan. Iman tersebut tidak ada batas wilayah. Iman tersebut tidak ada batas negara. Iman tersebut akan selalu dirasakan oleh siapapun yang beriman kepada Allah. Maka sangat pilu hati ini apabila kita melihat reruntuhan yang dibombardir oleh orang-orang Israel. Kita tidak tahu bagaimana kalau seandainya ini terjadi sama kita. Mungkin bagi yang pernah merasakan konflik di Aceh, mereka sangat-sangat merasakan bagaimana menderitanya pada saat itu. Tidak bisa keluar malam, tidak bisa bebas melakukan ibadah. Itu baru setingkat itu. Tidak ada pesawat tempur yang melemparkan bom, menjatuhkan bom sehingga satu building itu hancur, luluh lantang. Bayangkan, inilah kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Maka oleh sebab itu kita perlu mentadabburi Al-Quran. Agar apa? Agar kita tahu bahwasanya kemenangan yang diraih oleh umat Islam itu bukan dikarenakan kecanggihan teknologi yang kita pakai. Kecanggihan yang hari ini dimiliki oleh orang-orang kafir tersebut itu bisa diterobosi oleh saudara-saudara kita di Gaza. Lihatlah bagaimana roket-roket mereka itu bisa menembus ke wilayah Israel. Pelajarilah dan tadabburilah surat Al-Hasyr. Karena surat Al-Hasyr itu merupakan gambaran potret Yahudi baik dulu maupun sampai dengan hari akhir. Kalau kita paham tentang surat Hasyr tersebut, maka tertanam di dalam hati kita sebuah keyakinan bahwasanya yang akan memenangkan saudara-saudara kita di Palestina tersebut adalah keimanan, dan Allah lah yang akan memenangkan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pada saat membuka tafsir surat Al-Hasyr, beliau menjelaskan bahwasanya di akhir penghujung surat Al-Mumtahinah, Allah menutup surat Al-Mumtahinah itu dengan dua partai, Hizbus Syaitan wa Hizbullah. Ini kondisi surat Al-Mumtahinah. Pada saat diakhiri surat tersebut, maka ada dua partai yang Allah sebutkan, Hizbus Syaitan, partai syaitan, dan partai Allah. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, kemana keberpihakan kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Apakah kita condong ke partai syaitan yang membuat semua gerakan ini, kehidupan ini kita mendukung untuk kesuksesan syaitan, atau semua aktivitas yang kita lakukan ini adalah untuk meneruskan orang memuji Allah sampai dengan hari akhir. Ini adalah pilihan. Sehingga pada saat Allah membuka surat Al-Hasyr tersebut, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal azizul hakim. Memuji Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Uniknya pada saat Allah menyebutkan kata-kata sabbaha lillah, biasanya itu tidak diungkapkan dengan wama, namun ini menunjukkan bagaimana semua penduduk yang ada di langit dengan ungkapan ma fis samawat wa ma fil ard. Kalau kita mentadabburinya, menunjukkan semua yang ada di jagat raya, baik di langit maupun di bumi, semuanya memuji Allah. Inilah yang dinamakan dengan tentara-tentara Allah. Inilah yang dinamakan dengan pasukan-pasukan Allah. Mereka semuanya memuji Allah. Namun la tafqahuna tasbihahum.
Akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana mereka cara memuji Allah. Maka pada saat kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita keluar dari rumah, kita berdoa kepada Allah, semua partikel yang ada di jagat raya ini mengantarkan kepada doa kita. Ini salah satu bentuk. Dia akan terstruktur semuanya, akan menuju kepada kesuksesan kita. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi memuji Allah. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hash. Dan dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir min ahlil kitab min diyarihim, dari rumah mereka, li awwalil hash. Ini merupakan gambaran bahwasanya tidak akan pernah orang-orang Yahudi itu bisa terusir kecuali Allah yang keluarkan. Dikarenakan apa? Surat ini Al-Hasyr itu diungkapkan oleh ulama tafsir dengan surat Bani Nadir. Bani Nadir ini merupakan salah satu tempat perlindungan yang paling kokoh bagi orang-orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan umrah, pergilah ke benteng Bani Nadir di Madinah. Lihat bagaimana mereka menyusun benteng mereka. Mereka tidak menyusun benteng mereka itu dari batu bata. Mereka membuat benteng mereka itu adalah dari batu yang disusun, sehingga pada saat itu umat Islam itu tidak bisa menembusi benteng-benteng mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mempunyai pertahanan yang paling kuat. Sehebat apapun persenjataan yang mereka buat, yang mereka lakukan, orang Islam menyerangnya dari sisi manapun, mereka tidak akan pernah tembus. Begitulah kecanggihan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi tersebut. Ma dhanantum an yakhruju. Orang-orang mukmin pada saat itu berzan, mempunyai sebuah analisis. Analisisnya apa? Ay yakhruju, tidak akan pernah bisa keluar. Orang-orang mukmin berpikiran, mempunyai asumsi bahwasanya orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah keluar dari benteng mereka. Kita tidak akan mampu. Tapi ingat, Al-Quran mengungkapkan zan orang mukmin itu adalah dengan fi'il, dengan kata kerja. Itu menunjukkan apa? Walaupun mereka menganalisa orang-orang mukmin, akan tetapi mereka selalu bekerja. Sama seperti opini yang hari ini dibangun kepada dunia. Pada saat saya di Washington, saya masuk ke Holocaust Museum, museum terbesar Yahudi yang ada di jantung dunia di Washington. Mereka membangun sebuah opini apa? Pada saat kita masuk ke museum tersebut, itu dimasukkan ke lantai paling atas. Liftnya itu sekitar 100 orang muat. Masuk, naik lantai atas, kita diturunin per lantai. Begitu kita turun selesai dari lantai tersebut, dari museum tersebut, maka kita semua dibentuk dengan opini bahwasanya Yahudi itu layak punya negara. Think what you saw. Ya, pikirkan apa yang kamu lihat. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di sana, kenapa bisa seperti ini? Kenapa tidak? Karena mereka menguasai media dunia 80%. Inilah dulu kenapa Rasulullah SAW mempersiapkan media yang dahsyat, yaitu para orang-orang ahli syair. Pada saat mereka dibacakan syair, bisa mereka menangis itu berbulan-bulan. Pada saat mereka membacakan syair mereka itu, mereka bisa berperang tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Hal yang sama juga dilakukan oleh siapa? Oleh Indatu kita. Hikayat Perang Sabi itu merupakan sebuah syair yang apabila dibacakan oleh para pejuang pada saat itu, maka darah mereka akan mendidih untuk melawan orang-orang kafir.
pentingnya menguasai media. Ini merupakan instrumen yang memang harus kita persiapkan untuk kita lawan mereka. Maka sekarang ada anjuran buat hashtag Save Palestine, Save Gaza. Kenapa? Karena itulah cara bagi kita untuk menakut-nakuti mereka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, akan tetapi lihatlah bagaimana zannya orang-orang Yahudi tersebut. Wa zannu annahum mani'atuhum husunahum, dan mereka meyakini, berzan, bahwasanya tidak ada yang bisa menembusi benteng mereka. Minallah, bahkan Allah pun tidak bisa menembusi benteng mereka. Coba lihat bagaimana kelewat batasnya orang-orang Yahudi tersebut. Bukan manusia yang tidak bisa menembusi mereka, benteng mereka. Itu anggapan mereka. Tuhan pun tidak bisa menembusi benteng kami. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah mendatangkan kepada mereka dari segi apa yang tidak mereka sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, dan Allah canamkan di dalam hati mereka rasa takut. Yukhribuna buyutahum, dan sehingga mereka membakar rumah-rumah mereka, bi aidihim, dengan tangan mereka, wa aidil mu'minin, dan tangan mukminin. Fa'tabiru ya ulil absar, hendaklah kalian itu menjadi sebuah perhatian bagi orang-orang yang mempunyai pandangan. Hari ini semua yang disampaikan oleh Allah itu adalah persis Israel itu difasilitasi dengan Iron Dome, sebuah security negara yang tidak akan bisa ditembusi oleh apapun rudal serangan dari atas, sehingga roket-roket yang ditembak itu semua akan dihantam oleh Iron Dome tersebut. Tidak akan pernah itu dibangun opini bahwasanya apapun yang serangan itu akan langsung diserang, akan ada roket yang menembak roket tersebut. Dan ternyata umat Islam wa dhannu ay alla yakhruju ma dhanantum ay yakhruju, dan orang-orang Islam mereka kendati beranggapan, berzan, akan tetapi mereka terus bekerja. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Hamas. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggali dari bawah tanah, menyimpan roket dari bawah tanah, lalu mereka menembak dari jarak yang sangat dekat. Dan mereka tidak pernah membayangkan, intelijen Israel sendiri tidak pernah terbayang bahwasanya mereka akan dihujani dengan ribuan roket tersebut. Ini tidak pernah terbayang oleh mereka. Dan mereka adalah tentara-tentara yang paling penakut. Sampai-sampai mereka itu takut untuk buang hadas, mereka pakai pampers. Berbeda dengan orang-orang Islam. Lihatlah bagaimana seorang istri bahagia, senang pada saat tahu suaminya syahid. Kenapa? Karena kita adalah kaum yang membeli kematian di jalan Allah, sedangkan mereka itu adalah orang yang takut mati. Ini yang membedakan prinsip dasar. Pada saat mereka mempersiapkan anak mereka itu khusus untuk memerdekakan Palestina. Ini yang harus kita persiapkan generasi kita. Paling tidak mereka mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa al-intima, ada kecondongan, bukan dengan menunjukkan sikap yang tidak setuju. Ada donasi yang sedang kita galang. Ada pula orang yang bilang nggak sampai donasinya. Untuk apa donasi? Padahal dia memang pelit. Dia bilang donasinya tidak sampai. Kalau memang tidak sampai, bagaimana mungkin saudara-saudara kita itu bisa membangun rumah sakit, membangun sekolah? Dari mana duit mereka? Maka ini penting menjadi kaya hari ini. Kenapa? Agar harta kita itu tepat kita distribusikan, agar harta kita itu bisa kita bantu mereka
saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin kalau seandainya keimanannya seperti keimanan kita hari ini, kita akan menangis. Kehilangan rumah, kehilangan sanak famili, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi lihat mereka begitu tegarnya. Rumah mereka hancur, apartemen mereka hancur, anak mereka hilang, suami mereka syahid, istri mereka meninggal. Mereka tidak pernah komplain. Kenapa? Karena Allah sisakan Yahudi itu agar apa? Agar kita bisa berjihad di jalan Allah, agar kita bisa mempraktekkan ayat-ayat Allah ini. Sengaja disisakan. Kalau tidak berlaku lagi hukum jihad tersebut. Nah, hari ini kita tidak bisa sampai ke Israel. Dan apabila Bapak Ibu ingin menembus ke sana, sulit kecuali kita punya jaringan. Bagi mahasiswa itu gampang karena kita punya teman-teman yang memang satu kuliah dengan mereka. Akan dibawakan dengan jalan-jalan yang bisa menembusi ke Gaza. Ada jalan tikusnya dari Sinai, dan itu dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Intel Israel pun tidak ada yang tahu. Begitulah Allah melindungi saudara-saudara kita. Begitulah Allah melindungi orang-orang yang beriman. Hari ini kalau kita tidak bisa ke sana, apa yang bisa kita lakukan? Bantu berapapun. Karena kalau kita ingin melihat bagaimana mereka saling membantu, itu sungguh luar biasa. Saya ingin ceritakan, salah satu kontribusi terbesar itu adalah visa. Hari ini siapa di antara kita yang tidak menggunakan kartu elektronik visa tersebut? ATM ada yang visa, ada yang Sirus, ada yang Master. Visa itu memberikan zakat kepada Israel 2 juta US dollar 1 tahun. 1 tahun 2 juta US dollar dia memberikan zakat ke Israel. Untuk apa? Dibangun semua peralatan teknologi kecanggihan di sana. Boleh dilihat di Israel, pertanian yang paling canggih, teknologi yang paling canggih. Bapak Ibu yang menggunakan smartphone iPhone itu menggunakan chip E14. Itu canggih sekali. Di mana pusatnya? Di Israel. Dihasilkan di mana? Di Israel. Maka hari ini kita perlu mendidik generasi kita yang canggih teknologi, yang kuat imannya, yang hafal Quran. Agar apa? Agar kita bisa menakuti-nakuti mereka. Nanti pada saat mereka takut, mereka akan membakar rumah mereka. Dan inilah pertolongan dari Allah. Selama umat Islam jauh dari Allah, maka tidak akan pernah kita bisa menang melawan Yahudi. Karena ini adalah janji Allah. Dan Allah sendiri yang mengatakan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dan Allah lah yang mengeluarkan orang-orang kafir Yahudi tersebut. Dulunya Yerusalem, Baitul Maqdis itu hidupnya damai. Kenapa? Karena yang memimpin itu adalah umat Islam. Yang memimpin itu adalah umat Islam, damai. Boleh dibaca nanti sejarah bagaimana pada saat Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Baitul Maqdis. Orang-orang semuanya kepingin pemerintahan ini dikuasai oleh orang-orang Islam. Baca sejarah bagaimana pada saat Umar menaklukkan Baitul Maqdis, para rahib dan rabi semuanya menginginkan bahwasanya yang memimpin mereka itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah menindas orang lain, karena kita tidak akan pernah mengambil hak orang lain. Inilah keistimewaan kenapa kita harus mempunyai kekuasaan, agar semakin banyak orang di atas muka bumi ini yang memuji Allah,
agar semakin banyak orang yang di atas muka bumi ini lebih taat kepada Allah dan bertambah keimanannya kepada Allah. Semoga ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Jangan pernah berdiri di pihak yang salah. Berdirilah di pihak yang benar. Bantulah agama Allah ini sesuai dengan kemampuannya, berapapun kemampuannya. Karena ini penting kesaksian kita nanti di hari akhirat. Pada saat kita akan bertemu dengan Rasul, kita akan mengatakan, wahai Rasulullah, saya dulu ikut mendukung perjuangan di Palestina. Saudara-saudara, jangan sampai kita salah dalam membela. Semoga doa ayat ini menjadi ibrah bagi kita semuanya. Dan surat Al-Hasyr ini memang perlu dibaca dan ditadabburi agar bertambah keimanan kita dan tahu posisi kita sebenarnya harus berada di mana. Semoga doa ayat ini bisa bertambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.